Perkenalkan, nama saya Niputu Asmaraningsih, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tabanan. Kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Koneksi antar materi modul 2.2 akan membahas tentang yang pertama, perasaan saya sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Yang kedua, 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari dari modul ini. Dan yang ketiga adalah perubahan yang akan saya terapkan untuk murid dan rekan sejawat di kelas dan di sekolah. Perasaan saya sebelum dan sesudah mempelajari modul ini adalah: sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya dapat diselipkan secara implisit selama proses pembelajaran, sehingga saya tidak pernah memberikan pembelajaran sosial emosional secara khusus di kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan secara eksplisit dengan berbagai cara. Jadi, saya akan menerapkan ilmu baru yang saya peroleh dari modul ini di kelas yang saya ampuh. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, kompetensi sosial dan emosional; yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness; dan yang ketiga adalah well-being. Kompetensi sosial dan emosional ada 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Yang selanjutnya adalah well-being. Well-being dapat diartikan sebagai sebuah kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Kita lanjutkan ke yang kedua, perubahan yang akan saya terapkan untuk murid dan rekan sejawat di kelas dan di sekolah. Yang pertama, untuk murid-murid, yang pertama saya akan mengimplementasikan pengajaran eksplisit kebiasaan pada siswa. Kemudian selanjutnya akan mengintegrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dengan mencari tahu perasaan siswa melalui emotikon di awal pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan teknik stop. Yang keempat, memberi ice breaking. Untuk rekan sejawat akan dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama adalah menjadi teladan dengan cara datang tepat waktu dan mengajar sesuai jadwal. Kemudian terlibat dalam kegiatan militer. Cara yang kedua adalah berkolaborasi dengan cara mengikuti program sarapan pagi bersama anak-anak. Yang kedua, kerjasama dengan guru mapel saat membuat perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah dengan cara belajar. Cara belajar ini akan dilakukan dari evaluasi yang ada setiap rapat rutin setiap akhir bulan. Yang selanjutnya, bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dilihat bahwa pembelajaran sosial emosional sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai penuntun. Pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran KHD mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita dapat merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya.
Jika dilihat dari nilai dan peran guru penggerak, implementasi pembelajaran sosial emosional dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Dengan melakukan hal ini berarti kita telah menjalankan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak yang muncul dengan implementasi PSE adalah mendorong kolaborasi dan menjadi pemimpin pembelajaran. Jika dilihat dari budaya positif, jika kita analisis lebih lanjut, 5 kompetensi sosial dan emosional yang dibahas pada modul 2.2 berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, yaitu dimensi kreatif, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya, solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam situasi tersebut, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki, yaitu ini termasuk dalam dimensi gotong royong dan kebinekaan global. Dalam tahap ini, ia menerapkan KSE, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara yang tentu saja sesuai dengan minat dan bakat murid untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik telah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat.